Apa itu nutrisi parenteral? Nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan menurut Wiryana tahun 2007. Nutrisi parenteral diberikan apabila usus tidak dipakai karena suatu hal, misalnya malformasi kongenital, intestinal, enterocolitis, necroticans, dan distres respirasi berat. Pemberian nutrisi parenteral pada setiap pasien dilakukan dengan tujuan untuk dapat beralih ke nutrisi enteral secepat mungkin. Pemberian nutrisi parenteral dilakukan melalui suntikan atau infus. Secara umum ada dua jenis metode pemberian nutrisi secara parenteral, yaitu yang pertama nutrisi parenteral total atau total parenteral nutrition atau TPN. TPN, metode pemberian nutrisi parenteral ini dilakukan pada pasien yang sama sekali tidak bisa mencerna seluruh jenis nutrisi sehingga seluruh asupan nutrisinya diberikan sepenuhnya melalui infus. Nah, yang kedua yaitu nutrisi parenteral parsial atau partial parenteral nutrition atau PPN. TPN umumnya dilakukan dalam jangka waktu pendek pada pasien dengan kondisi dehidrasi atau memiliki kesulitan mencerna nutrisi tertentu atau malabsorpsi. Indikasi nutrisi parenteral yang pertama gangguan absorpsi makanan seperti pada fistula enterocognathus, atresia intestinal, colitis infeksiosa, obstruksi usus halus. Yang kedua, kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada penetritis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, anemia intestinal, diare berulang. Yang ketiga, gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan. Dan yang keempat, makan muntah terus-menerus, gangguan hemodinamik, dan hipermesis gravidarum. Jenis-jenis nutrisi parenteral yang pertama lemak, karbohidrat, protein atau asam amino, dan yang terakhir mikronutrien dan imunonutrien. Alat steril, peralatan yang dibutuhkan dalam pemberian nutrisi parenteral yang pertama bag instrumen berisi handscoon dan kasa steril, yang kedua infus set steril, yang ketiga jarum atau wing needle atau aboket dengan nomor yang sesuai, yang keempat korentang dan tempatnya, dan yang kelima kom tutup berisi kapas alkohol. Alat on steril yang pertama standar infus, kedua perlat dan alasnya, yang ketiga torniket, yang keempat gunting perban, 5 bengkok, dan yang keenam jam tangan. Obat-obatan yang diperlukan, yang pertama alkohol 70%, yang kedua cairan sesuai advis dokter. Prosedur kerja A. Mengisi selang infus. Pertama, mencuci tangan, yang kedua memeriksa etiket, yang ketiga disinfeksi karet penutup botol, yang keempat masukkan infus head ke dalam botol infus. 5. Pengatur tetesan infus ditutup, jarak 24 cm di bawah tempat tetesan menggantung botol infus. 6. Ruang tetesan diisi setengah atau jangan sampai terendam. B. Melakukan kateterisasi vena di lengan bawah. 1. Memasang torniket di sebelah proksimal vena yang akan dipungsi. 2. Letakkan perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan dipungsi. 3. Menentukan vena yang akan dikateter bila perlu dipalpasi. 4. Melakukan tindakan antisepsis dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena tempat masuk kateter dan sekitarnya. Selanjutnya yang kelima, meregangkan kulit ke arah distal, menusuk jarum dengan sudut 20 derajat. 7. Menahan kanula dan tarik jarum sedikit. Bila tampak darah keluar berarti kanula telah masuk ke vena. Menahan jarum dan mendorong kanula kateter. 8. Melepaskan torniket. Tempelkan kapas di tempat fungsi. 9. Memasang selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan sebelumnya. 10. Fiksasi kateter dan selang infus dengan plaster. Dan yang ke-11, mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi. 12. Menutup kulit dengan kasa steril. 13. Merapikan pasien. 14. Mencuci tangan. Dan ke-15, dokumentasi. Selanjutnya, apa itu nutrisi internal?
Nutrisi internal adalah nutrisi yang diberikan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral. Tujuan pemberian nutrisi internal adalah untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat pada pasien yang belum mampu menelan atau absorpsi fungsi nutrisi terganggu. Kontraindikasi pemberian nutrisi internal sebagai berikut. Yang pertama, keadaan di mana saluran cerna tidak berjalan sesuai semestinya. Yang kedua, kelainan anatomi saluran cerna. Yang ketiga, iskemia saluran cerna. Yang keempat, peritonitis berat. 5. Absorpsi saluran cerna. 6. Ileus paralitik 23. 7. Perdarahan gastrointestinal. 8. Muntah yang berat. 9. Diare akut. Jenis pemberian nutrisi internal yang pertama nasogastrik, yang kedua gastrostomi, yang ketiga jejunostromi. Alat dan bahan yang digunakan: corong, spet 20 cc, pengalas, bengkok, makanan dalam bentuk cair, air matang, obat-obatan bila ada, klem, dan stetoskop. Cara kerja: jelaskan prosedur yang akan dilakukan, cuci tangan, atur posisi semivoller, pasang pengalas, dan letakkan bengkok. Selanjutnya, periksa dahulu sisa makanan di lambung dengan menggunakan spet yang diaspirasikan ke pipa lambung. Lalu buka klem atau penutup. Lakukan tindakan pemberian makan dengan cara pasang corong atau spet pada pangkal pipa. Masukkan air matang kurang lebih 15 cc pada awal dengan cara dituangkan lewat pinggirnya. Berikan makanan dalam bentuk cair yang tersedia. Kemudian, bila ada obat-obatan, masukkan dan beri minum, lalu diklaim pipa penduga. Catat hasilnya atau respon pasien selama pemberian makanan, cuci tangan setelah prosedur dilakukan.